Selamat siang, Miss. Perkenalkan, nama lengkap saya Albertus Ruli Aditya Pratama Sarjona Leza. Nama panggil Ruli Leza. Dengan NIM 431-22032. Baik, saya akan memulai dari nomor 1. Jelaskan sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Sebelum itu, perkembangan jurnalisme di dunia sudah dimulai sejak zaman dahulu. Dan tidak sedikit, sejarah perkembangan jurnalisme di dunia berkaitan satu sama lain. Dimulai dari perkembangan jurnalisme dalam Islam. Jurnalisme dalam Islam sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Di masa Rasulullah, jurnalisme sudah berkembang, namun dalam arti sempit. Yang menjadi juruwarta ialah sahabat dari Rasulullah. Di Eropa sendiri, jurnalisme sudah berkembang pertama kali di Romawi kuno pada masa pemerintahan Julius Caesar dengan bukti ditemukannya akta diurna atau papan pengumuman. Jurnalisme di Eropa berkembang makin pesat setelah ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Di Cina juga memiliki perkembangan terhadap jurnalisme dunia. Seperti yang kita tahu, kertas berasal dari Cina. Dengan ditemukannya kertas ini, jurnalisme yang dulunya dianggap untuk kalangan atas karena masa penulisannya di sutra, kayu, dan bahan mahal lainnya, sehingga menjadi berkembang pesat. Di Indonesia sendiri juga mempunyai sejarah jurnalisme yang penting. Hal ini dikarenakan ada perbedaan kepemimpinan di masa-masa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Hal itu juga berpengaruh dalam perkembangan jurnalisme di Indonesia. Pasca reformasi, jurnalisme di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan reformasi yang tentang kebebasan berpendapat. Perkembangan jurnalisme dari masa ke masa di seluruh dunia membuktikan bahwa modernitas dan perubahan-perubahan perlu dilakukan mengingat pentingnya jurnalisme bagi semua orang. Yang kedua, apa perbedaan pers dan jurnalistik? Pers adalah suatu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran, pendapat, serta memiliki peranan penting dalam negara. Dan jurnalistik adalah bidang kajian mengenai pembuatan dan penebarluasan informasi, yaitu peristiwa, opini, pemikiran, dan ide melalui media massa. Jadi, pada dasarnya antara jurnalistik dan pers berkesinambungan, tetapi terdapat pengertian-pengertian yang berbeda. Jurnalistik bisa dipahami sebagai kegiatan informasi, persialan yang bebas dan bertanggung jawab, memegang peran penting dalam masyarakat. Dilihat dari fungsinya pun, jurnalistik dan pers berbeda, tetapi saling berhubungan dan saling membutuhkan. Yang nomor 3, apa kekurangan dan kelebihan dari media cetak dan media elektronik? Kelebihan dari media cetak, yang pertama, biasanya relatif tidak mahal. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, dapat dinikmati lebih lama. Yang keempat, market coverage. Yang kelima, comparison shopping. Yang keenam, positive consumer attitude. Dan yang ketujuh, harganya lebih terjangkau maupun dalam distribusinya. Kekurangan dari media cetak. Yang pertama, dari segi waktu, media cetak lebih lambat dalam memberikan
informasi. Yang kedua, media cetak hanya dapat berupa tulisan dan hanya dapat memberikan visual berupa gambar. Yang ketiga, biaya produksi yang cukup mahal. Dan yang keempat, media cetak hanya membuat berita yang telah disebarluaskan oleh media-media lainnya. Lalu kita masuk ke media elektronik. Kelebihan dari media elektronik. Yang pertama, dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian dan dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, tidak memerlukan keahlian dan kemampuan membenci seperti pada media cetak. Yang ketiga, radio dapat diterima dan didengar di area tanpa listrik atau tidak selalu membutuhkan daya listrik. Kekurangan media elektronik. Yang pertama, tidak ada pengulangan. Media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. Yang kedua, waktunya pun terbatas. Hanya dapat dinikmati sebentar. Yang ketiga, tidak semua tempat dapat dicapai gelombang penyiaran televisi. Dan yang kelima, tidak semua orang memiliki sebuah pesawat televisi yang kita melihatnya harganya relatif lebih mahal. Nomor 4. Mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa? Secara sederhana, nilai berita bisa dipahami sebagai nilai jual. Dengan kata lain, berita yang memiliki daya tarik untuk pembaca. Sehebat apapun tulisannya, seserius apapun liputannya, jika tulisan berita itu tidak menarik, maka tentulah sia-sia. Sebaliknya, bila sebuah berita yang biasa atau tak penting malah disukai oleh banyak orang, dengan demikian, bagi seorang jurnalis, nilai berita ini bisa dilihat sebagai sebuah seni menggabungkan informasi yang akan disampaikan kepada semua orang. Dengan mempertimbangkan minat khalayaknya itu, dan alangkah lebih baiknya jika bisa mempengaruhi pembaca yang tadinya tidak berminat menjadi berminat membacanya. Nomor 5. Jika Anda seorang jurnalis, Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Jika saya seorang jurnalis, saya sangat ingin sekali bekerja dan bergabung bersama keluarga media Metro TV. Mengapa? Karena bagi saya bekerja di salah satu media terbesar di Indonesia, yaitu Metro TV sendiri, merupakan suatu kebanggaan dalam diri saya dan juga dengan orang-orang terdekat saya. Selain itu, saya juga mengidolakan salah satu jurnalis hebat yang sekarang bekerja di media Metro TV sendiri, yaitu Zilvia Iskandar. Mengapa saya mengidolakan Zilvia Iskandar? Karena Zilvia Iskandar membuat dan menginspirasi saya agar menjadi seorang jurnalis yang baik seperti dia. Nomor 6. Apa manfaat mempelajari pengantar jurnalistik bagi mahasiswa komunikasi? Mempelajari jurnalistik, khususnya bagi mahasiswa ilmu komunikasi,
Menurut saya sangat memiliki banyak manfaat. Di antaranya ialah dapat menjadi modal untuk bekerja di suatu media, penulis buku, dan lainnya. Menulis dapat dipelajari dengan baik. Selain itu, memudahkan membuat karya di bidang sastra, contohnya membuat puisi dan berbagai cerita. Sekian dan terima kasih.